Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar kembali pada tema 7 subtema 2 PB3. Yang mana pada pertemuan kita kali ini yang pertama kita menemui muatan bahasa Indonesia ya. Oke. Untuk beberapa pertemuan yang sebelumnya, kita telah belajar bersama-sama tentang menemukan informasi dalam teks, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masih sama tentang menemukan informasi dalam teks, akan tetapi ini yang keempat ya. Oke, kita mulai materinya. Kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya melestarikan budaya bangsa. Nah, salah satunya itu apa? Yaitu memiliki pengetahuan yang luas tentang keragaman rumah adat. Nah, misalnya ini adalah mengetahui tentang rumah gadang. Nah, rumah gadang itu rumah yang seperti apa? Rumah gadang itu merupakan rumah adat khas suku Minangkabau, yang mana suku Minangkabau ini adalah suku yang berasal dari Sumatera. Ayo, Sumatera mana? Yaitu Sumatera Barat. Jadi rumah gadang ini adalah rumah dari suku Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, untuk anak-anakku sekalian, jadi di sini anak-anakku sekalian dicoba untuk menemukan informasi dalam teks yang nanti di layar akan ada tampilan tentang teks yang berjudul tentang rumah gadang, arsitektur yang menjadi wajah Minangkabau. Nanti coba anak-anak baca dan dicari informasi di dalam teks bacaan tersebut. Nanti saat anak-anak membaca, videonya bisa di pause dulu atau di stop terlebih dahulu untuk membaca bacaan yang tertampil di layar. Oke, akan Bapak tampilkan teksnya dan nanti dibaca dan dicari informasi-informasi dalam teks. Terutama nanti ditulis ya, nanti ditulis informasi yang mungkin anak-anak semuanya ada yang masih tidak tahu artinya apa, beberapa kata-kata yang baru yang belum tahu artinya, atau beberapa hal yang mungkin itu menarik dan termasuk hal-hal yang baru diketahui oleh anak-anakku semuanya. Oke, bisa dibaca terlebih dahulu teksnya. Nah, setelah membaca teksnya, selanjutnya coba anak-anakku semuanya berlatih ya, berlatih untuk menemukan informasi dalam teks. Nanti ditulis di bukunya masing-masing tentang beberapa hal yang baru ditemukan, atau beberapa hal-hal yang masih belum diketahui artinya. Nanti ditulis di dalam buku dan bisa nanti ditanyakan kepada Bapak Ibu guru ya. Nanti untuk mencarinya bisa teks yang tadi sudah di depan, bisa videonya bisa diulang lagi dan kemudian dicari dan ditulis di dalam bukunya tentang beberapa hal yang baru. Oke, setelah sudah, kita lanjut ke materi IPS. Dalam materi IPS ini kita masih sama ya, masih dalam konteks tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Nah, tapi untuk
yang IPS ini kita akan belajar lagi lebih detail, lebih spesifik tentang rumah adat di Indonesia. Kalau tadi kan cuma bacaan, terus anak-anak semuanya diminta untuk mencari informasi dalam teks dan kemudian ditulis di bukunya masing-masing. Nah, kalau IPS ini kita akan belajar lagi lebih detail, lebih terperinci tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Nah, pada pelajaran sebelumnya, anak-anak sekalian sudah mengenal keragaman budaya di Indonesia itu yang sangat banyak. Selain suku dan bahasa daerah, rumah adat itu merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Nah, rumah adat itu apa? Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Jadi rumah daerah itu adalah rumah yang mana dibangun di suatu daerah yang bentuknya itu khas, yang mana itu khasnya itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Nah, kondisi ini bisa disebabkan beberapa hal. Bisa karena tempatnya, wilayahnya, misal ada yang di gunung, misal ada yang di perairan, misal ada yang di pantai. Nah, itu sesuai dengan kondisi di tempatnya masing-masing. Nah, itulah khasnya dari rumah adat. Nah, dari penyesuaian inilah yang membuat bentuk rumah adat di Indonesia itu beragam. Selain itu, keragaman setiap rumah adat itu disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda setiap wilayahnya yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi ya di depan. Nah, agar anak-anak semakin tahu, di Indonesia ini kan luas ya. Di Indonesia ini banyak sukunya, luas daerahnya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dicoba kita nanti anak-anakku sekalian coba dilihat di layar, nanti akan ada tampilan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Oke, bisa dilihat di layar daftar nama rumah adat pada 34 provinsi di Indonesia. Yang nomor 1 dari Provinsi Aceh namanya ada rumah adat Rumoh Aceh. Kemudian yang kedua, Sumatera Utara, rumah adatnya namanya Rumah Balai Batak Toba dan Rumah Bolon. Untuk selanjutnya bisa dibaca anak-anakku semua masing-masing ya. Bagaimana anak-anakku semuanya? Sudah dibaca? Ternyata banyak sekali ya, dari setiap daerah atau setiap provinsi yang ada di Indonesia, rumahnya ya, rumah adatnya masing-masing itu banyak sekali. Sampai Provinsi Papua, sudah tahu sekarang apa namanya masing-masing dan dari mana rumah adat itu berasal? Baiklah, terbaik. Nah, kemudian setiap rumah adat itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Sudah yang dijelaskan tadi ya sama Bapak, kalau rumah adat itu yang ada di Indonesia itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, berikut keunikan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, Rumah Balai Batak Toba asal Provinsi Sumatera Utara. Keunikannya, rumah ini dibuat menyerupai kerbau. Kerbau ya. Punggung kerbau digambarkan melalui atap yang melengkung dan kaki kerbau melalui tiang-tiang pada bagian kolong rumah. Bangunan ini memiliki tiang kayu berdinding papan dan berlantaikan ijuk. Dalam rumah ini biasanya terdapat ukiran berwarna merah, putih dan hitam yang mana merupakan warna khas masyarakat Batak. Gimana? Unik ya rumahnya. Bentuknya menyerupai kerbau. Kemudian rumahnya ini tinggi ya, ada kakinya kayak gitu ya. Ada kakinya dan kemudian
memiliki warna merah putih hitam, yang mana itu warna khas dari suku masyarakat Batak, dari masyarakat suku Batak. Kemudian kita lanjut yang nomor 2 yaitu rumah joglo. Nah, siapa ini yang tidak tahu rumah joglo? Masa tidak tahu? Karena kenapa? Rumah joglo ini adalah rumah khas dari daerah kita, provinsi kita. Salah satunya yaitu, ya, intinya rumah joglo ini adalah rumah adat yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita di daerah kita ini Jawa Timur memiliki kesamaan rumah adatnya dengan daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dalam rumah joglo ini juga terdapat keunikan. Nah, keunikan ini apa? Yaitu rumah adat ini terdiri atas pendopo, kemudian pringgitan, dan omah dalem. Setiap bagian rumah tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bangunan rumah ini terbuat dari kayu, ya, berbentuk persegi panjang dan memiliki teras luas tanpa sekat di bagian depan. Tiang bangunan disebut dengan soko guru. Rumah joglo memerlukan lahan luas untuk memuat banyak tamu. Nah, berarti dari rumah joglo ini uniknya itu ada beberapa hal, ya. Seperti tadi yang dijelaskan, rumah ini terdiri atas pendopo, kemudian pringgitan dan omah dalem. Kemudian setiap bangunan memiliki fungsi yang berbeda. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda. Kemudian terasnya sangat luas karena untuk memuat banyak tamu. Kemudian nomor 3 yaitu rumah panjang. Rumah panjang berarti rumahnya panjang, ya. Rumah ini asal dari Provinsi Kalimantan Barat. Keunikan dari rumah ini adalah rumah panggung ini memiliki tinggi 5 sampai 8 meter. Oh, berarti tinggi sekali, ya, 5 sampai 8 meter. Kemudian panjangnya adalah 180 meter dan lebar 30 meter. Bangunan ini terbuat dari kayu. Rumah ini dihuni beberapa kepala keluarga. Rumah panjang menggambarkan sifat kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarga. Tujuan didirikannya rumah panjang yaitu untuk melindungi keluarga dari hewan buas dan banjir. Nah, makanya tadi kan rumah panjang ini itu tinggi, ya, 5 sampai 8 meter. Ini fungsinya yaitu salah satunya untuk melindungi keluarga, melindungi orang yang ada di rumah itu dari hewan buas dan banjir. Terus rumah ini juga tadi dihuni oleh beberapa kepala keluarga, ya. Artinya rumah ini dihuni oleh banyak orang. Seperti itu. Makanya rumah ini lebar dan panjang. Oke, berarti rumah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini sangat unik, ya. Sangat unik sekali. Kemudian kita lanjut ke rumah yang nomor 4 yaitu rumah lamin. Rumah lamin ini berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Nah, keunikannya ini adalah rumah ini memiliki panjang 300 meter, lebarnya 15 meter, dan tingginya 3 meter, sehingga mampu menampung 100 orang. Wah, luas sekali, ya, rumahnya, ya. Rumah tersebut dari kayu ulin. Nah, kayu ulin ini kayu yang sangat terkenal di Kalimantan, ya. Dan ini kayunya sangat mahal, ya. Di dalamnya terdapat ornamen berupa benda-benda yang dianggap suci, serta ukiran etnik yang mengandung makna bagi penghuninya. Wah, berarti rumah ini, ya, mahal sekali, ya, karena panjangnya saja 300 meter dan lebarnya 15 meter. Kemudian tingginya 3 meter. Sehingga dari luasnya itu dapat menampung 100 orang. Oh, berarti rumah ini hampir menyerupai itu, ya, kayak masjid gitu, ya, karena luas gitu, luas dan panjang seperti itu.
Kemudian terdapat beberapa hal yang dianggap suci, yaitu ornamen atau bisa jadi interiornya atau ukiran-ukiran di dinding atau di tiangnya. Kemudian ada hiasan rumah di dalamnya juga, itu dianggap suci. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke rumah yang nomor 5 ya. Rumah ini namanya rumah tongkonan. Rumah tongkonan asal Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikan dari rumah ini adalah bentuk rumah ini menyerupai perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Tadi kalau rumah gadang berbentuknya seperti kerbau ya. Kalau ini bentuknya seperti perahu ya. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, rumah ini merupakan warisan nenek moyang. Rumah harus menghadap ke utara yang melambangkan awal kehidupan. Kemudian rumah ini terbuat dari kayu serta beratapkan susunan bambu yang diikat oleh rotan dan ijuk. Rumah ini juga dilengkapi dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan tingkatan sosial penghuninya. Kemudian kita masuk ke rumah yang nomor 6 ya, nomor 6, yaitu rumah Honai. Rumah Honai ini berasal dari Papua Barat dan Papua. Keunikan dari rumah ini adalah rumah ini berbentuk bulat dan atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Bangunan rumah ini terbuat dari rotan, dindingnya dari papan, dan tiang penyangganya dari kayu khusus yang diikat dengan tali hutan dan rotan. Posisi pintu berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Rumah ini tidak memiliki jendela dengan tujuan agar dapat mengurangi udara dingin yang masuk dari luar. Baik, setelah kita masuk dalam mapel IPS, kita selanjutnya yang terakhir yaitu muatan PPKN. Nah, dalam muatan PPKN ini kita akan mempelajari tentang keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Jadi rumah adat itu karena adalah salah satu rumah orang-orang terdahulu ya, jadi perlu kita lestarikan. Indonesia memiliki keindahan yang luar biasa. Selain kenampakan alam yang beragam, bentuk rumah adat yang beragam juga menambah keindahan Indonesia. Setiap rumah adat memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suatu daerah. Keragaman bentuk dan makna setiap rumah adat membuat Indonesia semakin indah dan kaya. Untuk itu, penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat tersebut. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Kemudian yang nomor 2, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Kemudian nomor 3, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Nomor 4, menghargai bentuk rumah adat suku lain. Yang nomor 5, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuan anak-anak sekalian. Nah, dari pelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya rumah adat ini adalah salah satu hal atau salah satu hal ya yang membuat Indonesia ini adalah salah satu negara yang kaya dengan budaya, kaya dengan apa saja. Karena saat kita melihat negara lain itu mereka mungkin sudah mulai hilang ya budaya dan adat di daerah mereka, terutama rumah ya. Dan di Indonesia ini memiliki keragaman yang sangat banyak sekali dari berbagai aspek, dari suku, dari bahasa, dari agama, kemudian juga yang telah kita pelajari bersama tadi yaitu tentang rumah adat. Nah,
agar anak-anak sekalian dapat memahami lebih baik lagi. Nanti dikerjakan soal-soal yang akan tertampil di akhir video dan ditulis di bukunya masing-masing. Baik, mungkin cukup untuk pelajaran untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga tadi yang telah kita pelajari bersama-sama, materi tentang bahasa Indonesia, materi tentang IPS dan PPKN, dapat kita ambil informasi yang baik dan dapat kita amalkan ya, dapat kita jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat seperti itu. Ya, mungkin sampai sini saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga anak-anakku sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.